hampir mirip dari punya Nova ya. Tapi saya coba mendetailkan. Jadi jumlah mahasiswa baru program diploma 1, 2, 3. Nah ini yang kami filter cuman peserta didik baru. Banyak perguruan tinggi, nggak banyak tapi beberapa perguruan tinggi. Salah dengan PEPA nomor 1 ini adalah dulu di feeder tahun awal-awal 2014 sampai 2018 kita punya referensi mahasiswa masuk itu lainnya. Sehingga banyak perguruan tinggi kalau bingung dari prodinya nggak jelas ngasih petunjuknya, dia ngambil lainnya. Ini dampaknya juga akan kena di PEPA gitu ya. Akan kehilangan jumlah mahasiswa baru. Itu status mahasiswa barunya itu benar peserta didik baru, bukan mahasiswa pindahan, alih jenjang, alih bentuk gitu ya. Pertama itu. Terus kecukupan dosen. Kecukupan dosen itu ketika dosen tersebut memiliki riwayat pengajaran dan hanya dosen yang berhome-base di internal tersebut. Internalnya umpamanya kita ngomong PEPA untuk program studi. Berarti yang boleh mengajar dan terhitung di situ, yang boleh mengajar dan terhitung di situ adalah dosen yang home base-nya di perguruan tinggi A, walaupun program studinya berbeda, itu masih nggak ada masalah. Gitu. Terus dan NIDN, NIDK ya di sini ya. Terus batas maksimum tadi sudah disampaikan oleh Nova, 40% dosen tidak tetap gitu ya. Terus rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sudah dijelaskan juga. Yang kita ambil adalah mahasiswa yang memiliki aktivitas gitu ya. Dan home base ini adalah home base dosen perguruan tinggi, bukan dosen program studi. Tapi satu lagi, kembali lagi memiliki riwayat pengajaran. Terus kelima itu mana yang kelima tadi? Mahasiswa memiliki status lulus atau kelulusan mahasiswa itu harus memiliki semester lulusan. Jadi ini diwajibkan di tahun 2021 kalau nggak salah, semester lulusan. Jadi momennya kalau dulu kan cukup nyantumin tanggal lulus saja. Tapi dengan menyantumkan tanggal lulus, kita tidak tahu itu ikutnya lulus di semester berapa, supaya bisa kita tarik di ID semester tersebut. Jadi dia bagian dari semester tertentu. Umpamanya kita akan sangat sulit, terutama orang PD Dikti ya, menentukan bahwa kalau lulus di Juli atau Agustus itu yudisium itu ikut genap semester lalu atau ganjil semester awal. Yang bisa menentukan itu adalah kalender akademik yang dibuat oleh perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi tersebut yang menentukan dia lulus di semester berapa. Terus kalau ini nilai akreditasi kita murni ngambil dari Ban PT gitu ya. Kualifikasi dosen tetap sama gitu ya. Selalu dosen tetap itu harus memiliki riwayat pendidikan. Atau kalau dosen dengan pengajaran, ini kalau yang 7, kualifikasi pendidikan dosen, ketika riwayat pengajaran itu dihitung sebagai dosen penghitung rasio, pasti dia digunakan sebagai penyebut untuk pembagian. Maka dari itu kadang gitu ya, banyak yang karena memang boleh mengajar di sini di situ, mereka tidak memperhatikan jumlah persentase S3 pada
dosen pengajaran pada apa namanya prodi tersebut, sehingga biasanya ada yang kekurangan dosen S3 gitu. Maka dari itu akhirnya ini juga menjadi apa ya, dilema juga, yang akan kita daftarkan di prodi A pengajaran itu yang mana gitu. Sehingga akhirnya akademik atau kurikulum lebih apa ya, berstrategi lagi ketika membagi dosen pengajaran pada eh, apa semester tertentu. Umpamanya yang lebih banyak mobilitas adalah dosen yang apa S3 dan atau lektor kepala ke atas gitu ya. Sedangkan asisten ahli fokus pada eh, berapa prodi internal saja supaya pembaginya juga tidak terlalu besar. Itu banyak yang akhirnya seperti itu. Ini yang jabatan akademik. Nah, kelulusan tepat waktu ini yang diambil adalah tanggal lulus. Jadi tanggal lulus dikurangi tanggal masuk itu berapa hari, itu dihitung, hitungannya itu nanti umpamanya ternyata 35 kali 4 berapa gitu, atau sisa 2 hari itu udah dianggap tidak lulus tepat waktu. Jadi hitungannya adalah pengurangan jumlah hari tersebut, tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Sehingga, dan ini kan sekitar berapa persen, saya nggak tahu, 40% lah, 40%-an. Dan untuk pelaporan, makanya kita sarankan adalah tanggal masuk mahasiswa itu diseragamkan dengan kalender akademik perguruan tinggi di mana semester ganjil dimulai, biasanya seperti itu, atau semester awalnya dimulai, sehingga ketika dikurangi, kan kalau di kami akademik pun yang bermasalah bukan hanya PTS gitu ya, PTN pun bermasalah, terutama untuk yang jalur rapot gitu. Kadang Maret udah ada penerimaan kan, udah ada pengumuman. Sehingga kadang operator ngitungnya, wah dari Maret kita hitung, nah ternyata dia masuknya dulu 4 tahun kemudian, ternyata dia lulusnya di bulan Juni. Itu udah nggak lulus tepat waktu kalau menurut perhitungan bahan PT tersebut gitu ya. Jadi strateginya akhirnya tanggal masuknya itu dimulai dengan tanggal pertama kali masuk kuliah. Nah, kalau keberhasilan studi itu kita melihat status keluar mahasiswa yang ukurannya adalah dulunya peserta didik baru di saya lupa, TS-6 kalau nggak salah. Dan ini persoalannya banyak di tadi, salah satunya di semester juga. Semesternya kalau semester lulusnya nggak diisi, nggak ikut tercatat sebagai lulusan juga, sehingga apa namanya yang tadi disebut, kok di hitungan kami nggak eligible gitu, di hitungan kami eligible, kok di hitungan ban PT apa namanya nggak eligible. Nah, ini biasanya perguruan tinggi itu terperangkap dengan hal tersebut. Maka ketika kita melakukan proses menstatuskan keluar mahasiswa, sebisa mungkin itu secara detail datanya diisi, dan pengisian data tersebut nanti dicek lagi apakah semester lulusnya sudah terisi semua di teman-teman yang akan melaksanakan PEPA, dicek ulang. Kalau belum, bisa dikoordinasikan dengan kami apakah dengan pembukaan periode ataupun dengan pembukaan data lainnya. Nah, ini yang memang menjadi kendala. Dan tadi pertanyaan kedua terkait dengan yang perubahan nomenklaturnya, itu udah ada solusinya dari tahun lalu gitu ya. Mau institut jadi universitas, mau sekolah tinggi jadi institut,
itu datanya di BAN-PT akan terbaca ketika apa? Ketika operator PD Dikti itu melaporkan histori kelembagaan PD Dikti. Tempatnya di mana? Masuk ke PD Dikti admin, menu kelembagaan, ada histori kelembagaan, nanti dituliskan awalnya dari apa menjadi apa. Bisa dari berbagai perguruan tinggi disatukan jadi satu perguruan tinggi penggabungan. Atau biasanya kalau berubah nomenklatur, umpamanya dari teknik informatik jadi informatika, itu udah hal umum. Yang penting saat setelah migrasi data, historik lembagaannya itu diisikan gitu. Jadi saya kira itu sudah nggak apa ya, kalau perguruan tinggi yang memang sudah migrasi dari tahun lalu ke sekarang, saya kira informasi ini sudah masuk ke perguruan tinggi. Bagi yang belum, nanti disampaikan juga sebenarnya, karena ini juga bagi yang udah migrasi lama pun bisa dimanfaatkan untuk mencari histori-histori sebelumnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak.